Shalom semua. Shalom. Ya, saya bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat bertemu pada hari ini di tempat ini. Semoga apa yang saya bagikan itu dapat meneguhkan kita semua di dalam pemahaman iman yang benar mengenai siapa itu Kristus itu. Topik kita yang pertama ini adalah mengenai keilahian Yesus di dalam ketritunggalan Allah. Dan di sepanjang penjabaran yang akan saya sampaikan ke depan, saya akan menjabarkan ketritunggalan Allah itu dari perspektif timur. Jadi saya tidak menggunakan terminologi atau cara barat untuk memahami Tritunggal, sekalipun menurut saya esensinya itu sama dan satu. Tujuannya adalah agar lebih mudah untuk dipahami. Berbicara tentang keilahian atau divinity dari Yesus Kristus dalam Tritunggal, sebelum kita berbicara Yesus Kristus sebagai yang ilahi, kita harus mengenali terlebih dahulu bahwa siapakah dan apakah Kristus itu. Siapakah Yesus itu pada mulanya? Yesus adalah nama yang diberikan kepada dia ketika ia berinkarnasi. Tapi pada mulanya siapakah dia sebelum datang dalam inkarnasinya? Sebelum ia datang berinkarnasi ke dunia, siapakah yang berinkarnasi itu? Dalam rangka untuk mengetahui bahwa siapa dan apakah ia sebelum inkarnasinya, itu kita pelajari dalam kerangka kebagaimanaan Allah itu, yaitu tentang ketritunggalannya. Dan sekali lagi teman-teman dan Bapak Ibu, bahwa Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlahnya Allah, tapi itu berbicara tentang bagaimana Allah itu. Karena di dalam Alkitab, baik di Perjanjian Lama, dalam Shema-nya orang Israel dikatakan Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Artinya Allah itu adalah Allah yang Echad, Allah yang satu. Bahkan di Perjanjian Baru dalam Injil Yohanes, Kristus yang adalah Tuhan kita juga mengatakan bahwa Allah itu satu. Pengakuan iman Nikea 325 di Konstantinopel juga mengatakan bahwa Allah itu satu. Jadi baik sebelum Kristus datang, pada saat Kristus datang, dan setelah Kristus terangkat ke surga, semuanya memiliki pengakuan, iman kekristenan memiliki pengakuan bahwa Allah itu esa. Tapi bagaimana Allah yang esa ini, seperti apakah Allah yang satu ini, itu dijelaskan melalui sebuah istilah yang disebut dengan Trinitas. Atau bapak-bapak gereja awal menyebutnya dengan Hagia Triada atau Triados. Allah kita tuh memang satu, tapi satunya Allah kita itu, kita tidak menyembah Allah yang mati, kita menyembah Allah yang hidup. Allah kita itu hidup, dan bagaimana ia di dalam hidupnya itu? Allah yang hidup adalah Allah yang mencipta dan Allah yang memberi hidup. Namun tentang oleh apa dan bagaimana ia mencipta, dan tentang oleh apa dan bagaimana ia menghidupi, itu dijelaskan melalui Tritunggal ini. Jadi Allah yang esa, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan Allah yang esa, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Loh, gak dibaca Alkitabnya. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Bapa. Jadi Allah yang esa itu disebut dengan Sang Bapa. Sang Bapa ini, mengapa dia disebut Bapa? Bukan karena dia laki-laki, tapi karena dia adalah sumber segala sesuatu yang telah ada di semesta ini. Dia adalah pribadi yang tak terhampiri. Dia adalah asal muasal dari segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba. Itulah Sang Bapa. Di dalam diri Sang Bapa ini, di dalam dirinya, pada dirinya sendiri sebagai Allah, dia itu memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah yang adalah Sang Bapa tadi menjadikan terang menggunakan
firman-Nya. Berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Jadi Allah Sang Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya oleh firman-Nya yang ada di dalam Dia. Firman ini dalam bahasa Yunani disebut dengan logos, yang mungkin dapat diartikan sebagai ilmu, kecerdasan atau intelijensia dari Allah itu sendiri. Selain memiliki firman di dalam dirinya, Ia juga memiliki roh, yang oleh roh itu Ia menghidupi segala sesuatu. Makanya ketika manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, dibentuk dari tanah liat, Ia menghembuskan rohnya yang kudus agar manusia yang Ia bentuk itu memperoleh hidup. Jadi Allah Sang Bapa ini, Dia mencipta oleh firman yang ada di dalam Dia, dan oleh rohnya Ia menghidupi segala sesuatu yang ada dalam Dia. Untuk itulah dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Ayat kedua dikatakan roh Allah, yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi Trinitas itu dalam Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu sudah disinggung meskipun tidak ada istilah Trinitas itu. Artinya apa? Sejak penciptaan, sejak semula Allah itu sendiri, rohnya sendiri yang menghidupkan, dan firman-Nya yang ada di dalam Dia tidak pernah terpisah sejak pada mulanya. Jadi ketika Musa menuliskan pada mulanya Allah menciptakan, ayat 2 roh Allah, ayat 3 firman Allah, itu merujuk kepada bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya. Nah, tanpa firman Allah Sang Bapa ini tidak menjadikan segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 3, boleh nggak ditampilin ayatnya? Atau enggak? Yohanes 1 ayat 3, apa yang dikatakan Injil Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia ini siapa? Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa Yesus yang adalah firman itu, tak akan ada yang dijadikan dari segala sesuatu yang dijadikan ini. Jadi Sang Bapa menciptakan segala sesuatu itu oleh firman yang ada pada dirinya. Dan tanpa firman-Nya itu tak satupun yang telah jadi. Makanya ketika dikatakan berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan bukan berarti Yesus itu ciptaan. Lebih utama dari yang diciptakan ini adalah Dia adalah sumber ciptaan itu. Daripada Dialah ciptaan itu berasal. Daripada siapa? Daripada firman itu. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Oleh firman Dia menjadikan segala sesuatu, oleh roh Ia menghidupi segala sesuatu. Mengenai roh Allah, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh dan nafas Allah itu sama, karena nafas tentang prinsip dan rohnya juga demikian yang ada di dalam Allah itu. Ya, jadi firman Allah menciptakan kita dan roh Allah itu menghidupi kita. Jadi Allah yang esa, yang adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh itu, itulah Tritunggal. Bapa, firman, lalu disebut sebagai anak, Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, itulah Tritunggal itu. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Sang Bapa dan rohnya Sang Bapa pastilah Allah. Kalau saya buat analogi, meskipun tidak ada analogi yang sempurna, saya nih manusia, saya satu manusia. Kalau tubuh saya ini manusia, maka apa yang di dalam saya pasti manusia. Tubuh saya manusia, berarti firman yang ada di dalam saya itu adalah manusia. Roh yang ada di dalam tubuh saya juga pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada berapa satu manusia di sini? Nah, kalau Sang Bapa itu adalah Allah itu, maka firman yang di dalam Bapa dan roh yang di dalam Bapa itu
pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Jadi Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya, itulah Tritunggal itu. Lalu kenapa firman disebut anak? Karena Tuhan Yesus berkata apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus juga pernah bersabda apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saling mendiami. Jadi ketika Yesus yang adalah firman Allah, yang sejak kekal di dalam Allah itu, ketika ia keluar ke dunia ini seolah-olah diperanakkan. Jadi sejak kekal ia di dalam Bapa itu, tapi ketika dia datang ke dunia, ia seperti diperanakkan, keluar dari sang Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi ketika ia keluar dari Bapa untuk menyatakan siapa Bapa itu, Allah yang esa itu, ia seolah-olah diperanakkan, maka disebut sebagai anak. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itulah Tritunggal. Kalau kita mengerti konsep ini, kita nggak bingung dan kita nggak perlu bertanya apakah Yesus itu Allah atau bukan. Karena kita sudah jelas mengetahui bahwa Yesus adalah firman Allah. Coba Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman yang kekal di dalam Allah itu. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah, Sang Bapa. Dan firman itu adalah hakikatnya adalah Allah. Nah, yang menjadi manusia itu siapa? Siapa? Coba Yohanes 1 ayat 14. Siapakah yang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan firman, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang menjadi manusia itu adalah firman Allah itu. Kalau sebelum Yesus berinkarnasi, firman Allah itu datang ke dunia dalam rupa-rupa penampakan teofani. Yang bertemu dengan Abraham, ada 3 orang di bawah pohon terbantin. Itu satunya adalah Yesus. Tapi belum menjadi manusia, dia menampakkan dirinya. Dan ketika Abraham bertemu dengan laki-laki di bawah pohon terbantin itu, bukankah Abraham bersuka cita? Dia menyiapkan makanan kan kepada dia. Aku bersuka cita karena engkau datang mengunjungi aku. Tuhan Yesus pernah mengatakan apa? Abraham telah bersuka cita karena ia melihat hariku. Kapan maksud Yesus itu? Ketika Yesus sebelum menjadi manusia, ia pernah mengunjungi Abraham sebagai raja. Tuhan juga, Yesus juga pernah bertemu dengan Musa dalam bentuk teofani. Apa itu? Api di dalam semak belukar. Jadi dulu firman Allah itu menampakkan diri dalam rupa-rupa teofani atau kristofani. Tapi pada akhirnya ia datang menjadi manusia. Benar-benar dalam inkarnasinya. Nah, ketika firman Allah itu menjadi manusia, tadi Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya. Kalau Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan Roh-Nya Bapa pastilah Allah. Nah, ketika firman Allah ini keluar dari Bapa, menyatakan diri Bapa. Ketika firman Allah, firman Sang Bapa ini keluar dari dirinya untuk mengatakan dan memperkenalkan dirinya, apakah dia kehilangan esensinya? Tidak. Firman Allah tetaplah firman Allah. Jadi ketika firman Allah datang menjadi manusia, ia tetap dalam hakikatnya yang ilahi, hanya saja ia mengosongkan dirinya. Ia tidak dalam surat Filipi dikatakan ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi ketika firman Allah menjadi manusia, ia tetap Allah. Tetapi pada saat yang sama ia menambahkan kodrat manusia. Makanya kita percaya dalam pengakuan iman, Tuhan Yesus memiliki 2 kodrat, yaitu kemanusiaan dan keilahian. Kalau orang-orang Islam percaya firman Allah jadi buku, yaitu Al-Quran, maka kita percaya firman Allah jadi itulah Yesus. Mereka tidak mungkin kenal Allah mereka tanpa Al-Quran mereka.
Kita pun gak mungkin mengenal Bapa tanpa Yesus yang adalah firman yang jadi manusia itu. Makanya Tuhan Yesus berkata apa dalam Yohanes 14 ayat 6? Akulah jalan dan kebenaran, dan tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Karena Tuhan Yesus mau kasih tahu, kamu tak pernah melihat Bapa itu. Kamu tak mengenal siapa Bapa itu. Tapi akulah firman yang keluar dari Bapa untuk memberitahu kepada kamu siapakah Bapa itu. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu apa, kata Yesus. Kalau kamu lihat aku, kamu sudah melihat Karena Yesus adalah gambaran Allah Sang Coba baca lagi Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambarnya Allah. Kalau ia adalah gambarnya Allah, berarti dia sehakikat gak dengan Allah itu? Seesensi gak dengan Allah itu? Jadi di dalam Yesus kita bisa mengenali dan mengetahui siapa Allah itu. Dan di dalam Yesuslah kita bisa mengerti misteri dari Allah itu. Makanya ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi memang kalau dipertanyakan bagaimana keilahian Yesus dalam ketritunggalan, ketika kita mengerti bahwa Yesus adalah firman Allah Sang Bapa yang sejak kekal di dalam diri Bapa yang adalah Allah itu, maka dia pun pastilah Allah. Bukti lain dari sabda Yesus bahwa dia tidak sama seperti kita manusia biasa itu apa? Yohanes 8 ayat 24. Kalau dia bukan Allah, siapakah yang mampu berkata seperti ini? 23. Kamu berasal dari bawah, kamu dari dunia ini, aku bukan dari. Ya, kadang polemik umat sebelah selalu bilang, Yesus itu manusia saja, dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Sekarang tunjukkan siapa manusia yang mengatakan aku bukan dari dunia ini. Ada enggak? Ada manusia yang bisa mengatakan aku bukan dari dunia ini? Siapa yang bisa mengatakan itu? Hanya kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Kalau dia bukanlah yang ilahi, mungkin gak dia bisa berkata demikian? Tidak. Tetapi bukti bahwa Yesus yang adalah ilahi itu terlihat pada saat dia bangkit. Semua manusia yang ada di semesta ini, kekaisaran Roma, pembesar Yunani, raja-raja orang Persia, raja-raja Neo-Babilonia, 4 kerajaan yang terbesar di alam semesta ini. Neo-Babilonia, Persia, Yunani, Gerika, dan juga bangsa Roma. Kaisar Roma, di manakah Herodes Agung sekarang? Di manakah Pontius Pilatus hari ini? Di manakah Kleopatra? Di manakah Ptolemy? Di manakah pemimpin dinasti Tionghoa? Di manakah pembesar raja-raja Mesir? Di manakah mereka semua sekarang? Di kuburan, betul Pak. Tepuk tangan.